Boleh jawab. Baik, terima kasih Bu. Untuk menanggapi itu, saya kira tadi kan saya sudah mengatakan di depan, ketika Pancasila itu dihadapkan pada agama, kemudian agama itu dikatakan sebagai musuh terbesar Pancasila, itu pernyataan apa? Tadi saya katakan itu adalah simpulan dari kasus ke generalisasi. Ini tidak benar. Itu pertama. Kemudian saya mengatakan kenapa saya menduga di situ bahwa ketika misalnya saya akan mengatakan curigation maksud saya itu curiga. Orang boleh saja juga curiga. Ketika Pancasila itu dikatakan agama sebagai racun bagi Pancasila, siapa yang biasa mengatakan begitu? Kan komunis. Maka saya katakan itu adalah terpapar Marxisme dan Leninisme. Nah, jadi maaf Pak Fajrul, saya juga berhak untuk bicara dulu. Saya baru memberikan klarifikasi ke... Kalau lebih jauh jadi jauh. Ilmuwan, apalagi profesor itu tidak boleh hidup atas dasar curiga. Ingat itu, Anda membuat sesuatu yang kecurigaan itu boleh saja, praduga boleh kok. Iya. Jadi ada praduga. Dalam hukum ada praduga. Orang diduga bisa, Anda menduga mencurigai boleh. orang berdasarkan hal-hal yang tanpa fakta. Itu kan bahasa guyon saya. Loh, tidak, masa seserius ini Anda bilang guyon? Loh. Profesor apa Anda ini? Nah, ini Anda sudah melakukan argumentum ad hominem namanya. Iya kan begitu, nggak boleh semacam itu. Jadi saya biarkan saya memberikan klarifikasi lagi. Jadi ketika tadi dihadapkan Pancasila dengan agama dan dikatakan agama itu adalah musuh terbesar Pancasila, maka ini saya katakan Pancasila yang diusung ini berarti terpapar, kan saya begitu, terpapar oleh paham Marxisme dan Leninisme. Dan itu pendapat saya, jadi berdasarkan ini kan ada kata-kata kondisional ya kan di sini. Sekali-kali kan kita sudah mengatakan bahwa tidak benar setiap setiap pernyataan atau bahasa. Saya kira itu pasti memiliki konteks. Saya kira nggak perlu dijawab setiap kata dia. Saya ingin mendengarkan aja karena beliau mengajak kita berdiskusi yang ilmiah. Boleh. Tapi jadi saya kan masih setiap bahasa itu pasti akan memiliki konteks. Nanti kita akan lihat misalnya bagaimana kita bisa melihat si pengujar, yaitu Profesor Julian. Beliau seorang akademisi, rektor IAIN Sunan Kalijaga. Artinya secara keilmuan beliau bisa kita katakan sudah hatam juga. Kemudian yang kedua, beliau adalah seorang ulama muntasar dari PWNU Yogyakarta. Itu kita bisa melihat siapa yang melakukan ujaran. Justru ketika tidak akan lebih mudah buat orang dengan keilmuan dan keulamaan seperti itu untuk membuat sesuatu yang sembarangan. Pasti tidak, Bapak. Baik. Lalu kemudian kita lihat pada konteksnya. Ya itu silakan persepsi Anda. Saya kan masih memberikan penjelasan. Itu hak Jadi Anda. hilangkan kecurigaan. Kita lihat aja sesuatu ada konteksnya, ada pengujar, ada ujarannya. Karena kan kita ingin menjelaskan kepada publik kebenarannya. Kan secara ilmiah kan ya. Oke. Saya senang banget kita berdiskusi secara ilmiah. Ini gak ilmiah lagi, udah berdebat, bertengkar. Jadi kemudian berikutnya mengenai klarifikasi. Tadi kan semuanya mengandalkan klarifikasi. Saya punya pengalaman sendiri. Ada pernyataan saya bahwa saya mengatakan itu menolak Perpu Ormas waktu itu. Kemudian ada beberapa statement dan saya dimintai klarifikasi di Dewan Kehormatan Kode Etik di Undip. Ada klarifikasi, tapi apakah klarifikasi saya sudah mengatakan ini maksud saya begitu, saya minta maaf, selesai enggak? Tidak selesai. Saya dicopot 3 jabatan, yang sekarang tetap 2 jabatan, untuk waktu 5 tahun saya tidak bisa menjabat apapun. Nah, sudah saya tuntut. Sebentar, saya mau memberikan penjelasan dulu. Ini saya akan memberikan contoh bahwa sebenarnya Biar dia ngomong, nanti Anda ngomong. Bukan, maksudnya saya minta penjelasan yang mencopot itu siapa negara? Enggak usah, ya simbol negara lah kan, rektor itu siapa? Perguruan tingginya. Jadi begini, jadi kadang-kadang kita maunya begitu, saya itu mengajar hukum progresif. Pak, lihat ke depan Pak. Betul, saya hukum progresif. Jadi ketika saya ngomong tentang hukum progresif,
Mestinya apa? Ada yang disebut dengan restoratif justice, dirembuk, klarifikasi. Kalau sudah diklarifikasi, dimaafkan, ya mestinya selesai. Tapi nyatanya tidak. Makanya saya katakan equality before the law. Di mana equality before the law? Itu pertanyaan. Ini adalah Indonesian Lawyers Club. Jadi persoalan hukum ini juga harus kita selesaikan, kita pikirkan. Ya, biar dia selesai dulu. Nggak selesai. Jadi kembali ke persoalan klarifikasi. Saya senang klarifikasi, tapi minta maaf. Tapi permintaan maaf ternyata tidak menghentikan proses hukum. Baik, terima kasih. Cukup. Ada. Gini maksudnya, tadi kan dikatakan jangan dari sesuatu yang bersifat khusus kita generalisasikan, kan seperti itu. Nah kasus Abang ini juga kan di internal perguruan tingginya. Dan dalam konteks hukum kita ada mekanismenya untuk menguji keputusan itu dengan petun. Bahkan keputusan rektor pun bisa ditun. Nah apa kata pengadilan? Bukan apa kata pengadilan itu dan dihormati, kan seperti itu. Artinya begini, mekanisme hukum kita membuka peluang bahkan keputusan rektor untuk kita gugat. Bisa kita gugat? Bisa. Itu loh, saya hormati apa yang disampaikan oleh Bang Al-Habsyi tadi, bahwa nanti akan dipanggil oleh DPR, dimintai penjelasannya, dimintai keterangan segala macam. Artinya bahwa DPR sedang menjalankan fungsi pengawasannya. Nah itu bagian dari menjalankan mekanisme ketatanegaraan kita, ya kita hormati. Apakah itu cukup atau tidak, ya persoalan nanti. Itu loh, tapi paling tidak ada, aku tadi dibolehin panjang Bang Karni. Loh itu giliran dia, sekarang Anda kan menginterupsi dia aja. Dia menginstruksi dia tadinya. Loh, ini udah selesai. Bang Karni, saya juga bicara dikit. Ya. Iya. Saya nih respect sekali dengan cara dari pihak pemerintah yang buat pertahanan yang cukup bagus. Dan enak didengarnya. Saya kebetulan di oposisi, tapi oposisi saya lembut kok, merangkul juga, tenang aja. Ya, apa yang dikatakan Adian juga tadi enak. Udah minta maaf aja. Itu juga salah, bikin salah kata atau apa, ya kan. Itu kalau pejabat seperti itu, saya rasa Pak Jokowi nanti sangat memahami. Kalau saja NU, Muhammadiyah, atau siapapun tokoh-tokoh yang atau besok di DPR ada berapa partai yang menginginkan dia diganti, saya kembali kepada presiden pastinya. Kita berharap presiden lebih bijak, lebih wise. Kalau ternyata pasukannya atau jajarannya di bawah menyalahi yang membuat Jokowi juga akhirnya tidak nyaman, ambillah sikap yang baik. Karena ini kan untuk kepentingan rakyat. Saya yakin dan percaya Pak Jokowi ingin pemimpin itu yang bisa merangkul rakyat yang tidak bikin gaduh. Itu yang dia inginkan. Dan PKS dukung itu, jangan salah. Ya. Yang kayak gitu. Iya Bang. Ya. Iya Bang, oke, makasih. Gini Bang, kita bicara dalam konteks bernegara. Tunggu dulu, Anda mau jawab dia? Bukan, aku belum selesai dipotong dia. Aku nggak bisa dipotong kalau diizinkan dia. Belum kelar aja tadi Bang Karni. Bang Karni kayaknya agak sentimen sama aku, kenapa sih Bang? Enggak, aku mau menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Abang tadi itu betul. Dia sedang menjalankan fungsi pengawasannya sebagai DPR. Termasuk mengawasi tindak tanduk, ucapan dan bla bla bla. Kira-kira seperti itulah. Nah sekarang kita tinggal tunggu saja. Apakah dalam forum itu nanti sudah terjelaskan atau tidak. Bagaimana sikap DPR, ya kita tunggu saja. Kalau kita tidak menghormati DPR, kita tidak menghormati juga mekanisme konstitusi kita. Kan gampang saja Bang Karni. Itu. Baik. Dan sebentar, aduh. Loh saya bilang baik Oh aja. Iya. Siapa? Nah dan itu kita tinggal tunggu gitu loh. Bahwa kemudian ada yang menduga-duga ini segala macam. Ya sudahlah. Siapapun boleh menduga apapun. Banyak orang menduga Adian begini segala macam juga biarin saja segala macam. Adian tidak menjadi lebih baik karena pujian dan tidak menjadi lebih buruk karena hinaan. Bagus. Keren gak? Keren. Nah kira-kira seperti itu. Nah maksud saya gini. Belum selesai Bang Karni. Jangan-jangan sebagai bangsa adalah kita bukan saja belajar tentang ketatanegaraan, bukan saja belajar tentang banyak hal yang lain. Jangan-jangan kita juga harus belajar bagaimana caranya untuk saling memaafkan. Saya misalnya tidak begitu menyukai Orde Baru. Yang saya minta apa? Diakui saja kesalahannya. Kalau dia ambil tanah rakyat, ya kembalikan. Segala macam, ya seperti sebatas itu. Nah kalau kemudian sudah ada penjelasan
dan penjelasan itu sudah sedemikian rupa, nanti sudah dijelaskan dipanggil DPR, lalu diminta penjelasan oleh DPR sesuai mekanisme konstitusional, dan itu masih dianggap tidak cukup, ya silakan saja. Tapi menurut saya kalau DPR sudah memanggil sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, ya sudah. Tapi kalau ada yang bilang belum, saya mau adukan ke hukum, ya silakan saja. Itu loh. Tapi kalau saya berpikir saya ikut memilih DPR. Saya melimpahkan suara pada parlemen. Saya memilih parlemen, saya mandatkan kewenangan saya melalui parlemen. Kalau parlemen sudah bersikap, ya sudah. Kira-kira seperti itu gitu. Ya, saya kira sudah jelas kok apa yang Anda maksud. Ya. Bahkan sudah diulang. Baik pemirsa, kita rehat.